Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di acara ibadah pada saat ini. Untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Matthew will be the one to start the music or the song for us. And then sesudah itu kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Rain Kesaulia. Please go ahead, Matthew. Di salib aku tunggu, harap dan percaya, sambil aku menuju ke surga.
mendapat perhentian. Kita berterima kasih kepada saudara-saudari kita, trio yang telah menamakan diri mereka Brother Worshipers yang telah membawakan lagu pujian tersebut. Terima kasih. Baik, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Ren Saulia. Silakan Om Pendeta Ren. Terima kasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah setiap saat. Pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Karena Yesus telah mati di salib, menggantikan kematian kekal kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong, berikan kami semua kesetiaan pada Tuhan. Apa yang akan Tuhan firmankan nanti melalui Pendeta Stephen Rantu, melalui firman Tuhan yang ada di dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Engkau urapi beliau dengan Roh Kudus, agar firman itu akan betul-betul diberikan dengan kuasa khusus dari sorga. Dan Tuhan juga berikan Roh Kudus kepada masing-masing kami untuk dapat menerima pekabaran ini dan menghidupkan itu di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, di sorga kami mau serahkan seluruh peralatan yang digunakan untuk acara ini. Biarlah Engkau jauhkan itu dari kuasa kegelapan. Dan biarlah segala sesuatu ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga tim yang melayani. Berkati juga umat-umat Tuhan yang mendengarkan, baik lewat Zooming maupun lewat live streaming. Dan semua yang mendengarkan pekabaran ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Besar kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan bagi kami. Kami sudah persembahkan doa ini sambil mohon keampunan. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin dan amin. Terima kasih banyak Om Pendeta Ren. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan pelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini judul yang kita akan pelajari bersama adalah pada Selasa ini Perjanjian Baru memiliki pengantara yang lebih baik. Perjanjian Baru yang kita sudah pelajari tadi malam ya, bagaimana kitab Ibrani 8 berbicara tentang perjanjian dan itu merujuk kepada Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 yang mana ada yang lebih baik oleh sebab pengantaranya yang lebih baik, yaitu Yesus Kristus ya. Nah, jadi inilah pelajaran kita yang kita akan coba lihat. Kenapa sampai kita pengantara yang lebih baik ini, apanya yang lebih baik dan kenapa Yesuslah yang menjadi pengantara yang lebih baik. Mari kita langsung saja ya. Bacalah Ibrani 8 ayat 1 sampai 6. Mengapa Yesus adalah pengantara yang lebih baik dari satu perjanjian atau dari perjanjian yang baru? Kenapa dia lebih baik? Ibrani 8 ayat 1 sampai 6 katakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran apa yang terjadi dari zaman Musa perjanjian lama. Pelayanan di Ka'bah di bumi adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah atau Ka'bah. Apa yang dikatakan kepada Musa? Ingatlah demikian firman-Nya, firman Tuhan, bahwa engkau membuat semuanya ini menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang Yesus, ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ya, bukan hanya pengampunan dosa untuk sementara terjadi oleh sebab mereka melakukan dosa ini dan itu dalam dunia, tapi ini pengampunan dosa secara keseluruhan sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang kekal. Dan apa lagi selain itu?
yang didasarkan janji yang lebih tinggi. Apa pengantara, istilah pengantara itu? Nah, pelajaran kita katakan istilah Yunani mesites, ya kita kata Yunani mesites yang itu pengantara, berasal dari kata mesos, ya yang ada artinya mesos itu berada di mana? Di tengah, ya berada di tengah, median atau di mesos, ya di tengah ya. Meso soprano mungkin kita lihat ya, yang ada di tengah daripada soprano. Jadi meso, meso artinya di tengah yang dan berarti orang yang berjalan atau berdiri di tengah, kata meso ya. Itu adalah istilah teknis yang merujuk pada seseorang yang memenuhi satu atau lebih fungsi sebagai berikut. Apa itu fungsinya? Pertama, dia menjadi penengah antara dua pihak atau lebih, ya. Penengah antara dua pihak atau lebih. Atau yang poin kedua, dia adalah negosiator atau yang bernegosiasi atau perantara dalam bisnis. Ya, siapa yang memberi uang dan siapa yang dapat menggunakan uang untuk investasi tersebut, ada pengantaranya di tengah-tengahnya. Atau yang ketiga, dia adalah saksi dalam artian sah. Dia adalah seorang saksi yang sah, artinya saksi yang betul-betul terbukti ya. Dapat menjadi bukti dalam satu bisnis. Atau yang keempat dan yang terakhir ini adalah dia adalah orang yang berdiri sebagai jaminan dan dengan demikian menjamin pelaksanaan dari satu kesepakatan. Nah, kalau kita lihat kalau misalnya di mana saja di Indonesia kita dengar istilah calo ya, para calo entah itu di bus station, di station bus ada calo-calo dan mereka membawa orang untuk masuk kemana? Ke orang yang membutuhkan sesuatu ditujukan ke bus yang akan pergi ke satu tempat tertentu. Tapi kalau orang tersebut misalnya busnya kemudian melenceng jalurnya dan sebagainya, calo itu nggak akan bertanggung jawab. Dan katanya dia tidak akan bayar apa-apa. Dia sudah dibayar oleh mungkin orang yang dia bantu atau supir bus tersebut. Ya mungkin kurang lebih demikian ya. Jadi dia tidak memberikan jaminan. Dia tidak menjamin pelaksanaan kesepakatan. Tapi kata mesites mengantara di dalam bahasa Yunani yang digunakan dalam kitab Perjanjian Baru, itu dialah juga yang menjadi jaminan. Dialah yang berdiri sebagai jaminan dan menjamin pelaksanaan satu kesepakatan. Nah, istilah bahasa Inggris mediator atau mediator adalah terjemahan yang terlalu sempit untuk kata mesites dalam bahasa Ibrani karena hanya berfokus pada 2 atau 3 penggunaan pertama. Yang tadi kita lihat ada 4 ya. Yang berfokus pada 2 atau 3 penggunaan pertama dari istilah Yunani. Nah, Ibrani bagaimanapun menekankan fungsi yang keempat. Yesus tidak dipahami sebagai pengantara dalam arti bahwa dia hanya menyelesaikan perselisihan antara Bapa dan manusia, atau sebagai pembawa damai yang mendamaikan pihak-pihak yang tidak puas, atau sebagai saksi yang menyatakan adanya kontrak atau kepuasannya. Tidak, sebaliknya. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Ibrani, Yesus adalah penjamin atau jaminan dari satu perjanjian baru, Ibrani 7:22. Dan dalam bahasa Ibrani, istilah pengantara itu setara dengan penjamin dalam bahasa Ibrani atau ya, dia menjamin bahwa janji perjanjian pasti, janji perjanjian itu pasti akan dipenuhi, Nah, kematian Kristus, kematiannya memungkinkan penetapan perjanjian baru karena memenuhi tuntutan perjanjian pertama dengan Israel yang telah dilanggar. Dalam pengertian ini, Yesus adalah penjamin yang menanggung sendiri semua kewajiban hukum yang telah dilanggar. Jadi semua dari sejak sebelum dia mati di kayu salib sampai sebelum dia mati dan sebelum kedatangannya kedua kali, maka dialah yang menjamin ya semua yang mau percaya kepada dia. Dia akan jamin memperoleh keselamatan ya. Dialah penjamin tersebut. Nah, sebelum dia mati di kayu salib, orang dari zaman Adam sampai sebelum dia mati di kayu salib, dia sudah panjar ya. Dia sudah panjar penebusan kepada mereka tersebut ya. Jadi dialah yang menjamin semua kewajiban hukum yang telah dilanggar. Dalam arti lain, peninggian Yesus di surga menjamin bahwa janji Allah kepada manusia itu akan digenapi. Yesus menjamin perjanjian karena dia telah menunjukkan bahwa janji Tuhan itu benar. Dengan membangkitkan Yesus dan mendudukkan dia di sebelah kanannya, Bapa telah menunjukkan bahwa dia akan membangkitkan saudara dan saya dan membawa kita kepadanya. Jadi kematian orang-orang yang benar ya dikatakan dalam kitab Wahyu itu berbahagia, sangat berbahagia. Mereka beristirahat dari jelih lelah mereka. Dan kepastian kebangkitan itu adalah bagian dari mereka. Itulah jaminan ini. Saya berharap saudara sekalian yang dalam keadaan berduka, saudara Charles, saudari Yeli, keluarga Dian, Monica yang sedang berduka dan semua keluarga lainnya ya, lain dalam keadaan berduka. Mari kita melihat bahwa Dia telah menjamin
kebangkitan dari saudara dan saudari kita yang kita kasih, yang sedang beristirahat di dalam Tuhan. Jadi Yesus, pelajaran kita katakan, Yesus adalah pengantara yang lebih besar daripada Musa. Janji yang lebih baik. Kenapa? Karena dia melayani di tempat kudus surgawi dan telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi kita. Jadi tidak perlu lagi saudara pikir, apa yang saya mau tambahkan ya supaya saya merasa yakin saya bisa selamat. Jaminan keselamatan itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita. Tidak perlu lagi kita buat apa. Yang kita perlu lakukan adalah kita apa ya? Kita tetap terus percaya, kita tetap mengasihi Yesus. Dan pada saat kita mengasihi Yesus, maka kita melakukan segala kehendak-Nya. Kita melakukan segala kehendak-Nya. Dan dengan demikian, kita terus-menerus berada dalam jalur keselamatan yang membawa kita ke dalam kerajaan surga. Nah, ini perbandingannya. Kenapa Yesus tadi ya, kita sudah dinyatakan Yesus lebih hebat daripada Musa. Dia telah menjadi penjamin yang sempurna, menjadi penjamin. Kenapa? Karena kalau kita lihat wajah Musa hanya dikatakan mencerminkan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus sendiri bukan hanya mencerminkan gambaran atau pantulan. Tidak, dia sendiri adalah kemuliaan Allah. Yesus sendiri adalah kemuliaan Allah. Kalau kita lihat, Musa berbicara dengan Allah atau dengan Tuhan secara langsung. Tetapi Yesus sendiri adalah firman Tuhan itu sendiri. Yesus itu adalah firman itulah. Itulah sebabnya jaminan keselamatan ya. Jangan pernah kita merasa ragu ya. Jangan kita merasa ragu bahwa kita telah diselamatkan. Kalau kita telah percaya, saudara dan saya telah percaya, telah memiliki selalu kerinduan untuk mengasihi Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Dijamin ya, jaminan keselamatan itu telah menjadi bagian saudara dan saya. Ya. Yesus telah memenuhi tuntutan perjanjian untuk ketaatan. Wah, kembali kita akan melihat kata taat, penurutan, ketaatan, penurutan muncul ya. Dia telah menurut. Ya, dia telah menurut. Dalam terang ini, dalam pemahaman ini, apa peran ketaatan dalam hidup kita dan mengapa itu masih begitu masih begitu penting. Jadi banyak orang katakan, wah kita sudah dijamin keselamatan kita. Once saved, always saved. Tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk selamat. Oleh sebab itu nggak perlu bikin menurut kehendak Tuhan. Hati-hati ya. Ketaatan itu adalah tanda kasih kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, Yohanes katakan apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti hukum-hukum ataupun perintah-perintah Tuhan. Yesus sendiri anak Allah. Yesus sendiri adalah Allah itu sendiri. Dia menurut. Dia menurut, saudara. Dia taat. Ya. Dia taat. Dia sendiri katakan apa yang dia lakukan dalam dunia ini adalah karena ketaatannya kepada Bapanya. Yohanes 8 ayat 28-29, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku dalam manusianya, dalam kemanusiaannya dia katakan apa? Segala yang dia katakan itu diajarkan oleh Bapa kepadanya. Kenapa? Karena dia berdoa, dia merenungkan firman Tuhan, dia ingin supaya Tuhan memberikan kepadanya firman Tuhan tersebut. Walaupun Yesus sendiri adalah firman, tapi sebagai manusia dalam kemanusiaannya, keilahiannya ditutup oleh kemanusiaannya saat dia datang ke dalam dunia ini. Jadi dia katakan apa? Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus saja berbuat menurut kehendak Bapanya. Kenapa kita tidak? Kenapa kita harus berpusat kepada apa yang berkenan untuk kita buat dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus berbuat segala sesuatu kepada apa keinginan hati kita? Yang dapat salah, karena hati kita sudah pelajari tadi malam waktu Amerika bejat ya. Kenapa kita tidak memiliki hati Roh Kudus ya? Hati yang diperbaharui adalah hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengatakan, Tarantung, jangan bersitu, jangan buat ini, jangan katakan ini. Roh Kudus akan, kalau kita terus minta, dia akan berbicara. Dan seperti itulah ya. Kalau Yesus katakan, aku berbicara bagaikan apa yang Bapa ajarkan kepadaku, maka kita berbicara, kita bertindak, kita berpikir seperti apa yang Roh Kudus kuasai pikiran, tindakan, dan perkataan kita. Filipi 2:8 katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bagi kita, waduh kalau saya nggak mau taatan, kenapa kamu nggak mau taat? Wah itu kalau ketaatan itu hanya orang yang berada dalam posisi terendah. Kalau kopral itu taat kepada jenderal, saya mau jadi jenderal supaya
semua kopral atau kapten dan semuanya itu menuruti saya. Itulah manusia ya, dalam konteks kita yang menurut kepada kita itu yang rendah. Jadi orang yang kuat, orang yang jago, orang yang sakti, orang yang berpengaruh, dia yang harus dituruti. Tapi ini lihat, anak Allah itu sendiri telah merendahkan dirinya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib yang inah. Ibrani 5:8 katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, kita lihat sini, banyak katakan, waduh pendeta tekankan ini dengan tanda merah. Yesus belajar menjadi taat. Apa artinya? Apa artinya Yesus belajar menjadi taat? Kalau dia belajar menjadi taat, apakah sebelumnya dia tidak menjadi apa? Dia tidak menjadi taat, lalu kemudian dia belajar dan kemudian menjadi taat? Kalau kita lihat, mungkin kita sering pikir bahwa proses pertumbuhan penurutan Yesus itu seperti tadi Yesus yang tidak menurut, kemudian dia menjadi sangat apa ya? Sangat menurut ya. Kita lihat, waduh di zaman kita saat ini ya, begitu banyak anak-anak yang kita lihat waduh kok anaknya begitu, dia bukan anak penurut, anak durhaka dan lain sebagainya, kita seringkali melihat ya. Dan memang kita sering dihadapkan dengan keadaan ketidakpenurutan dan kita sering melihat bukan hanya kepada anak-anak, kita sering kali melihat kepada orang-orang dewasa, kenapa dia tidak menurut kehendak Tuhan, kenapa dia tidak menuruti janji pernikahannya, kenapa suami ini lari dari istri, atau kenapa istri ini lari dari suaminya, kenapa ditinggalkan dan lain sebagainya, kenapa tidak menuruti sumpah pernikahan mereka. Ini seringkali terjadi ya, tentang penurutan itu, apakah orang ini tidak menurut? Ya. Dan kenapa orang tidak menurut? Ya kenapa? Karena seringkali mereka lebih mengutamakan keinginan hati mereka. Keinginan hati kita daripada janji pernikahan kita, janji untuk menurut pada orang tua. Kita lebih inilah kita lihat yang mungkin dari anak-anak ya. Ya, anak-anak kenapa saat ini kita sedang menghadapi apa yang disebut dengan istilah epidemic entitlement, epidemic hak, atau seseorang yang merasa ini hak saya. Ini saya punya hak, ya. Dan ini dikatakan itu sudah ada, itu sudah dilakukan sejak anak-anak dari kecil. Anak-anak itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Kebebasan sebebas-bebasnya ya. Ini dalam satu artikel ini dikatakan baik di rumah, di sekolah atau di tempat kerja, hak yang berlebihan, over entitlement, leads to selfish, insensitive, lazy, even defiant behavior. Jadi hak orang-orang yang merasa memiliki hak yang berlebihan mengarah pada perilaku egois, perilaku yang tidak peka, malas, bahkan menantang. Children, students, and workers, anak-anak, pelajar, dan pekerja who are coddled and treated too permissively. Anak-anak yang apa ya? Yang dimanja, yang diperlakukan terlalu permisif. Silakan mau buat apa saja anak kita, nggak apa-apa. Biarlah mereka berkembang. Jangan diatur-atur anak itu. Biarlah mereka itu berkembang. Otaknya, pikirannya, bebaskan mereka sebebas-bebasnya untuk buat apa saja. Dimanja, diperlakukan sangat permisif. Tapi apa yang terjadi? Coddled and treated too permissively tend to aggravate their sibling. Anak-anak yang bebas sebebas-bebasnya cenderung mempermalukan saudara kandung, cenderung apa? Menyakiti teman-teman di sekolah, cenderung menyakiti teman-teman di tempat bekerja. Ya, aggravate their sibling, fellow student and colleagues and are far less productive, dan jauh tidak produktif dari apa ya? Jauh tidak produktif daripada yang mampu mereka lakukan. Kita pikir, oh bebas-bebaskan. Bebaskan. Kenapa? Ini kapan? Kapan mulainya? Ada satu ahli pendidikan anak-anak yang katakan ya, bahwa di tahun 1950 sampai 1960-an, orang tua kasih tahu kepada anak-anaknya, bahkan tanpa bilang alasan apapun ya, pokoknya ini yang terbaik, kamu harus lakukan ini. Kenapa? Ini yang terbaik, lakukan ini. Kalau kamu mau tahu sedikit ya dijelaskan sedikit. Tapi anak-anak itu diberitahukan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya tetapi sekarang mungkin ya, karena mungkin pada zaman 60-an, 50-60-an itu dia katakan apa? Wah itu di zaman kuno lah dan lain sebagainya. Itu nggak betul lagi. Anak-anak zaman sekarang itu bebas. Apalagi banyak pemikir-pemikir yang katakan seperti ini, satu kutipan yang saya sudah pernah tampilkan ya. Filsuf yang katakan bahwa disobedience, dikatakan apa? Ketidaktaatan adalah fondasi dasar sejati daripada
kebebasan. Kalau Anda mau bebas, jangan menurut. Di obedient, orang yang menurut itu hanyalah para hamba, para budak. Jadi kita tidak perlu menurut. Ya. Kita harus meningkatkan diri kita dari orang yang tadi menurut. Mari kita capai dalam posisi tertinggi, sehingga orang lain yang menurut kita, gantinya kita menurut kepada orang lain. Kalau kita hanya menurut orang lain, kita itu masih menjadi seperti hamba atau budak. Jadi anak-anak kita sejak mereka masih kecil, sudah kita perlakukan seperti raja dan ratu. Karena kita ingin mereka itu bukan menjadi budak atau hamba, kita ingin mereka menjadi apa? Menjadi raja dan ratu yang dituruti oleh para hamba-hambanya. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi hamba anak-anak tersebut? Mohon maaf kalau kita kembali lagi, ujung-ujungnya sepertinya kembali lagi ke pendidikan anak-anak ya. Tapi inilah ya, mungkin tambahan ya dari saya sudah pernah singgung hal ini waktu-waktu lalu. Saya pernah kemukakan juga buku yang ditulis oleh Amy McCready, Me Epidemic yang anak-anak yang apa ya? Berpusat kepada diri sendiri, tapi akibatnya justru fatal, justru nggak benar ya. Nah, epidemi hak menurut McCready ini dikatakan apa? Epidemi hak atau entitlement epidemic biasanya dimulai dengan menjadi orang tua yang berlebihan, over parenting, terlalu memanjakan secara berlebihan, terlalu melindungi secara berlebihan, terlalu memuji secara berlebihan, biarpun anaknya terakhir di kelas. Dia puji anaknya, ya nggak apa-apa kamu yang terakhir di kelas, nggak apa-apa anakku, yang penting kamu apa? Mau ke sekolah, ya betul sih kita perlu motivasi anak-anak kita, tapi jangan sampai apa ya, segala sesuatunya oke-oke aja. Kenapa? Karena kalau mereka di tempat bekerja, mereka tidak ada lagi orang tua yang elus-elus pundak mereka, elus-elus kepala mereka, manja-manjakan mereka. Bos-bos mereka di tempat kerja itu nggak peduli siapa kamu. Kalau kamu tidak produktif, out kamu dari sini. Tapi di rumah tangga kita selalu berlebihan. Memanjakan secara berlebihan, melindungi secara berlebihan, memuji secara berlebihan, dan terputar-putar kita apa ya, jumping through hoops. Untuk apa? Untuk memenuhi segala tuntutan anak-anak yang tidak ada habisnya, endless demands. Terlalu banyak berinvestasi dalam kebahagiaan mereka, kenyamanan dan kesuksesan anak mereka. Jadi kita apa? Betul-betul kita apa? Waduh, hebat sekali orang-orang tua sekarang ya. Nah, tapi hati-hati ya. Juga saya tidak katakan, wah Anda harus biarkan anak-anak Anda. Balance lah ya, mari kita di tengah-tengah. Jangan manja dan juga jangan abuse anak-anak. Jangan dihajar-hajar terus ya. Tapi mari kita lihat mana yang benar itu kita harus katakan. Ya. Benar itu jangan kita bebaskan mereka untuk buat. Kalau mau nangis, waduh, setengah mati juga ya. Saya tahu kadang-kadang di gereja itu kasihan juga ada diakon-diakones yang kadang-kadang harus kejar anak-anak yang memang sudah terbiasa lari kiri kanan sampai capek. Diakon-diakones kita itu kejar anak-anak yang apa ya, yang bongkar kiri kanan di gereja dan lain sebagainya. Jadi hati-hati juga begitu ya. Jadi inilah. Jadi Amy McCready katakan ada me epidemic. Kenapa anak-anak itu, waduh, apapun mereka buat, oke. Kebebasan, sebebas ini. Mereka jadi raja dan ratu dan orang tua jadi budak untuk melayani mereka sepenuhnya ya. Jadi dalam upaya kita, buku ini juga katakan apa? Dalam upaya kita untuk melindungi, in our attempt to shelter, melindungi anak-anak kita dari kesulitan, kita merampas kesempatan mereka untuk membuat keputusan. Justru kita apa ya? Kita menjadikan mereka tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Kita merampas kesempatan mereka untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri. Kita merampas mereka untuk mengembangkan ketahanan yang dibutuhkan untuk berkembang melalui pasang surut kehidupan. Kenapa? Kita tidak mau mereka kecewa, kita tidak mau mereka sama pengalamannya seperti pengalaman kita dulu. Makanya kita semua jangan sampai mereka apa? Jangan sampai mereka kecewa. Saya sudah pernah tunjukkan waktu lalu ya. Kita menjadi helikopter parenting, lihat-lihat dari atas, atau bulldozer parenting. Bulldozer parenting itu mendidik anak, kita bulldozer semua masalah supaya anak kita itu apa? Bebas terus, lempeng terus jalan mereka. Hati-hati ya. Kita harus melatih mereka juga untuk melihat adanya pasang surut kehidupan. Dan semua yang kita lakukan untuk melindungi itu, kita lakukan atas nama cinta. Atas nama cinta. Tetapi, terlalu banyak hal yang baik dapat mengakibatkan anak-anak yang selalu berharap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan di saat waktu yang mereka inginkan. Tidak perlu tunda-tunda. Saya minta untuk dapat iPhone 13. Waduh, biarpun bapaknya masih iPhone 5, anaknya iPhone 13, oke lah nah, supaya kamu berkembang. Supaya kamu berkembang, dikasih semua. Me epidemic. Ya, jadi anak-anak itu tidak diajar, dengan kata lain ya. Tidak diajar untuk menurut. Apakah penurutan Yesus ini
Dari yang tidak tahu menurut, makanya dia belajar untuk menurut, sampai dia menjadi sangat menurut. Ya, ada yang katakan, oh iya pendeta, Yesus itu tadinya nggak dengar-dengar orang tua dia nggak dengar-dengar orang tua. Apa yang dia buat? Ya itu, kalau pendeta baca itu mungkin ada katakan, Lukas 2 ayat 46-49, waduh dia dicari-cari oleh orang tuanya dapat cemas kepada dia. Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus, mengapa kamu cari aku? Wah ini bukti pendeta Yesus itu entitled. Ya, dia ada epidemic entitlement yang dialami, yang Yesus telah buat. Kenapa dia harus apa? Usir orang tuanya. Jawab Yesus kepada orang tuanya yang sudah setengah mati 3 hari cari dia. Mengapa kamu mencari aku? Apakah Yesus memang tidak menurut sampai dia harus bilang seakan-akan seperti ini ya? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? 12 tahun Yesus, saudara. Anak 12 tahun kalau berani ngomong begini di zaman Yesus mungkin udah diikuti mulutnya mungkin begitu ya. Tapi apakah memang Yesus ini apa ya? Apakah Yesus ini memang tidak menurut orang tua? Ya? Apakah dia tidak taat sampai dia harus hilang begitu 3 hari dicari-cari? Kalau kita lihat kesalahan siapa ini ya? Kesalahan Yesus atau orang tuanya ini? Kalau untuk jawabnya mungkin Alkitab tidak jelaskan secara lengkap, tapi ada tulisan pena inspirasi dari buku Desire of Ages halaman 80 katakan apa ya? Pada saat mereka pulang dari Yerusalem saat itu, suasana kacau sekali kan, banyak orang kan pergi ke Yerusalem dan harus kembali ya, harus kembali. Suasana sungguh kacau ketika mereka meninggalkan kota. Di tengah jalan kesukaan. Jadi orang tuanya itu bersuka cita dengan sahabat-sahabat mereka. Di tengah jalan dalam kesukaan berjalan dengan sahabat-sahabat dan handai taulan memenuhi perhatian mereka sehingga mereka tidak memperhatikan. Mereka yang asik ngobrol dengan sesama sehingga mereka tidak melihat bahwa Yesus tidak di situ hingga malam hari tiba. Nah, kapan mereka sadar Yesus tidak ada? Nah, ini di statement ini katakan apa? Kapan mereka sadarnya? Kemudian ketika mereka berhenti hendak beristirahat, mereka kehilangan tangan anak mereka yang selalu siap sedia membantu. Saat Yesus dibutuhkan karena orang tuanya ingin beristirahat, mungkin untuk didirikan tenda, baru mereka, yang mau dirikan tenda kita ini mana? Oh, kurang lebih begitu ya. Di mana Yesusnya? Anak mereka yang selalu siap sedia itu nggak ada. Ya, nggak ada sekarang. Karena menyangka bahwa ia ada dalam rombongan itu, mereka tadinya tidak merasa cemas. Mereka cuma berpikir Yesus ada, tapi mereka tidak cari, tidak lihat dia. Muda, walaupun Yesus masih muda seperti dia itu. Mereka telah percaya kepadanya dengan sepenuhnya. Mengharap bahwa bila diperlukan, dia, Yesus, tentu akan bersedia hendak membantu mereka. Mengharapkan adanya keperluan-keperluan mereka sebagaimana kebiasaan Yesus. Jadi sejak 12 tahun Yesus sudah biasa untuk membantu orang tuanya. 12 tahun dia sudah apa? Menurut apa yang diminta, apa yang dibutuhkan orang tuanya, Yesus lakukan. Kebiasaan dia membantu. Tapi saat itu, pada saat orang tuanya karena kasihkan ngobrol, begitu mereka tidak lihat pembantu mereka, wah baru mereka sadar Yesus tidak ada. Ya, barulah saat itu kekhawatiran mereka timbul. Mereka mencari dia di seluruh rombongan mereka itu. Tetapi apa ya? Tetapi sia-sia belaka. Ya. Jadi inilah kita lihat. Apakah Yesus ini kita lihat di sini? Dari pena inspirasi ini katakan Yesus itu sebenarnya anak yang sangat menurut. Ya, orang tuanya aja yang tidak perhatikan dia karena mereka apa ya? Dalam kesukaan mereka apa? Jalan begitu saja tidak perhatikan bahwa Yesus tidak ada di tempat tersebut. Tapi anyway, kita sudah baca bagaimana kemudian Yesus apa? Pada saat orang tuanya akhirnya ajak dia pulang ya. Lalu kemudian ayat 51, ayat lanjutannya, ayat selanjutnya dari kisah yang Yesus bilang, kenapa kamu cari-cari aku ya? Lukas 2 ayat 51 katakan lalu, tapi tetap saja ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah ini tadi saya baca pena inspirasi, Desire of Ages ya, yang katakan apa yang terjadi, yang menyatakan bahwa Yesus sesungguhnya anak penurut ya. Tetapi kemudian apakah dari ayat ini Lukas 2 ayat 51 kita juga dapat melihat Yesus anak menurut? Oh iya. Ya, bahasa Indonesianya juga bermasalah mungkin ya. Terjemahan sedikit dalam bahasa Indonesia ada sedikit mungkin kalau kita mau lebih spesifik mungkin dapat kita lihat seperti tulisan dari bahasa Inggris ya. Luke 2 verse 51 di New International Version katakan apa? Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. Ya. Jadi ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam apa? Dalam penurutan terhadap mereka, dalam ketaatan terhadap orang tuanya. Jadi dia tidak pernah dalam suatu situasi dia tidak taat untuk kemudian menjadi taat, dia tidak. Sebelum dia ke Yerusalem, sebelum dia hilang, dia sudah menjadi anak yang taat. Setelah dia pergi pulang dari Yerusalem ke tempat mereka, dia terus menjadi anak yang taat.
Ya, kenapa kata taat ini kalau bahasa Indonesia sayang sekali hanya menggunakan asuhan ya. Ia hidup dalam asuhan mereka, tapi sesungguhnya lebih tepatnya ia hidup dalam penurutan terhadap mereka. Kenapa? Kata obedient ya, hupo taso itu berarti apa ya? Dari dua kata bahasa Yunani, hupo dan taso. Ya, artinya to place or rank under, to subject, to obey. Hipo artinya under dan taso arrange. Jadi dia berada dalam apa? Pengaturan Allah, submitting to the Lord, menyerah terhadap apa? Kehendak Allah. Jadi tidak heran ayat yang sama dalam kitab Inggris, bahasa Inggris New King James Version katakan apa? Then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, dan tunduk kepada mereka. Jadi Yesus pada saat dia hilang bukan karena dia tidak mau tunduk, tidak, orang tuanya yang kehilangan dia dalam arti karena mereka tidak jaga dia. Ya, dan dia tetap berada di dalam Ka'bah untuk menunggu orang tuanya sampai mereka datang. Tapi sesungguhnya Yesus itu anak yang menurut. Dari 12 tahun sampai dia 30 tahun, penurut dia. Saya nggak tahu ada anak-anak kita yang sejak umur berapa mereka jadi tidak menurut ya. Mungkin kalau teenager, waduh kita sudah melihat, waduh sudah lawan-lawan orang tua. Waktu masih kecil, waduh pegang-pegang tangan orang tua kemana saja. Lalu kemudian setelah jadi teenager, sudah jadi anak-anak belasan tahun, waduh, udah nggak mau lagi dipegang tangan orang tuanya. Ya, atau waktu masih kecil, wah mau dipeluk-peluk orang tua, mau dicium-cium orang tua, tapi sudah besar, waduh, malu, jangan lihat teman-teman. Kenapa nggak mau lo? Saya nggak mau cium kamu, nggak boleh cium kamu lagi. Malu dilihat teman-teman. Ya, nanti saya dianggap masih anak kecil. Saya kan sudah dewasa, saya sudah bisa bertindak atas dasar diri saya sendiri. Ya, jadi tidak mau lagi dicium-cium oleh orang tuanya. Ya, tidak mau lagi menurut karena sudah berasa bebas. Di Amerika ini 18 tahun sudah bisa keluar rumah, sudah bisa kawin, sudah bisa bikin apa saja. Orang tua tidak berhak untuk larang anak mereka. Kalau anak mereka sudah 18 tahun, nggak bisa panggil pendeta untuk apa? Pendeta tolong bantunya anak ini supaya jadi penurut pada saya. Di Amerika nggak boleh lagi, saudara. Tapi Yesus sampai umur berapa dia menurut? 18 tahun atau 19 tahun? Oh, bukan. Yesus menurut sampai dia berusia, dengan kata lain yang boleh dikatakan, sampai dia mati ya. Tetapi kalau kita lihat sampai dia berusia 30 tahun sebelum dia keluar dari rumahnya. Ya, dikatakan dalam The Story of Jesus halaman 34, tenda inspirasi katakan apa? Sampai usia 30 tahun dia tunduk kepada mereka. Dia menurut kepada mereka. Subject unto them. Lukas 2:51. Dia, Yesus yang telah menjadi komandan sorga di bumi, adalah seorang putra yang penyayang dan patuh. Hal-hal besar yang dibawa kepikirannya melalui pelayanan bait suci yang dia katakan pada saat imam-imam, dan dia berada dengan imam-imam dan dia katakan kepada orang tuanya, kenapa kamu mencari aku? Yang aku hendak lakukan terutama adalah melakukan kehendak Bapakku. Ya, kehendak Allah itu yang utama daripada penurutan kepada orang tua. Penurutan kepada Allah itu nomor satu bagi Yesus. Jadi bukan dia melawan, dia menyatakan kebenaran. Pada saat dia katakan, kenapa kamu mencari aku? Aku sedang apa? Melakukan kehendak Bapakku. Dia tidak sedang melawan, dia sedang menyatakan bukan perlawanan, tapi kebenaran yang dia katakan. Ya, jadi itulah. Jadi hal-hal besar yang dibawa kepikirannya melalui pelayanan bait suci itu tersembunyi dalam hatinya saat berusia 12 tahun. Dia menunggu sampai waktu Tuhan untuk memulaikan pekerjaan yang ditetapkannya. Jadi pada saat dia berusia 30 tahun sampai 30 tahun dia melakukan pekerjaan untuk ibu dan keluarganya, dan setelah 30 tahun, 3 tahun terakhir baru itu saja. Ya, 1/10, saudara, hanya 1/10 waktu yang dia gunakan untuk Tuhan. Ya, 1/10 saja, 3 tahun terakhir. Ya, dengan kata lain, 3 tahun terakhir dia gunakan untuk pekerjaan Bapaknya. Ya, itulah yang Yesus lakukan. Jadi kalau kita lihat ayat tadi, penurutan itu bukan berbicara dia tidak taat dalam arti dia melawan-lawan orang tua, bukan. Dia penurutan untuk apa? Untuk menjadi pengantara. Penurutan untuk menjadi mediator bagi saudara dan saya. Penurutan untuk menjadi sempurna di dalam penderitaan. Jadi penurutan yang belum teruji. Dia belum mati di kayu salib, tapi dia menurut sampai mati di kayu salib. Menjadi satu penurutan yang apa? Teruji. Itulah yang sebabnya Ibrani 5 ayat 8-9 katakan apa? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Jadi belajar menjadi taat itu apa? Bukan dari melawan-lawan orang tua, bukan. Dia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia menderita sedikit sampai penderitaan yang pusatnya dia mati di kayu salib.
Itulah proses penurutan Yesus. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan, contoh keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi inilah ya, adakah kita belajar untuk menjadi taat kepada kehendak Tuhan? Bahkan dalam penderitaan sekalipun, dalam proses penurutan itu adalah apakah saya mau menyerahkan kehidupan saya gantinya kepada mi. Tapi sekarang saya mau untuk apa? Saya mau untuk menurut kehendak Tuhan, bahkan menderita, bahkan seperti Yesus. Ya. Nah, itulah sebabnya dikatakan memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus. Proses penurutannya adalah penurutan yang sempurna. Kenapa? Karena dia menderita. Dia apa? Dia mati di kayu salib agar supaya saudara dan saya tidak mati. Hanya dia yang mati. Tapi kita dapat memiliki kehidupan yang kekal ya. Dalam penderitaannya menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi mari kita lihat ya, poin terakhir yang dapat kita pikirkan di sini adalah bahwa Yesus menjalani satu proses penurutan dari yang tidak teruji menjadi teruji. Demikian juga dengan proses penurutan kita ya. Kita memiliki proses penurutan. Ada hal-hal yang tadinya kita masih bergumul. Tapi marilah kita dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan surga, kita memasuki satu proses di mana penurutan kita semakin hari menjadi semakin sempurna ya, sehingga kita menjadi apa? Mengalami keselamatan tersebut, memiliki keselamatan tersebut. Dan pada saat kita menurut, bukan hanya itu merupakan tanda kasih kita kepada Tuhan. Tanda kasih kita itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah penurutan, tapi dalam penurutan seperti Yesus, maka kita memuliakan Allah. Yohanes 17 ayat 4 katakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Menurut hingga dia mati. Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Anak Allah saja, Allah itu sendiri saja menurut. Ya, bagaimana dengan saudara dan saya? Mintalah kekuatan dari Roh Kudus, mintalah kekuatan dari surga agar supaya kita dalam pergumulan kita memasuki satu proses penurutan yang tidak sempurna mungkin, tapi suatu saat akan menjadi sempurna oleh sebab Roh Kudus yang menuntun kita, dan kiranya ini menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, terima kasih sekali lagi masih bersama-sama. Jika mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita saat ini dengan sehubungan dengan penurutan Yesus ya, yang menjadi contoh penurutan kita, mungkin ada yang dapat ditambahkan, silakan. Dari Papi, Mami, ya, ada, silakan Pi. Matthew, we can help them to it can be unmuted ya, everybody. Ya. Ya, sudah bisa di-unmute? Coba Matthew already allowed people to unmute ya, I believe. Oh, Om Rain, mungkin Papi ada masalah. Oke, ya sudah bisa Pi. Silakan. Ya, saya mau ucapkan banyak terima kasih Pendeta untuk pekabaran yang sangat luar biasa ini. Ini bukan hanya menyangkut Yesus tapi menyangkut kita juga sejak kecil ya, menurut kepada orang tua, penurutan. Memang Tuhan Yesus katakan barang siapa mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Jadi karena kita mengasihi Yesus, dia sudah mati di salib, ganti kita. Kita balas dia punya itu dengan menurutkan dia. Terima kasih. Terima kasih Om Ren. Baik, Papi Mami silakan Bi. Oh, kita juga sampaikan bahwa kita bersyukur anak kita 4 orang, 3 laki 1 perempuan. Tetapi dari kecil, faktor yang sangat penting adalah penurutan. Dan inilah yang kita ajarkan kepada anak-anak, terlebih penurutan yang diutamakan kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Yesus. Sesudah itu bagaimana orang tua menghendaki agar anak-anak bisa menurut akan perintah orang tua. Sehingga sebagai contoh waktu Alvin sudah menjadi dokter, di depan rumah kami ada teman dokternya, dan Alvin paling suka dia sapu rumah, padahal kita ada pembantu 2 orang. Tapi dia paling suka sapu rumah. Kenapa?
karena sudah dibiasakan Dari kecil. dari kecil untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Sehingga teman dokternya katakan, Dokter Alvin kan dokter, kenapa mesti sapu-sapu lagi? Dia cuma kata, ya itu sudah kesukaan saya untuk sapu. Oleh karena pendidikan, penurutan bagi semua anak-anak, tinggal ini sangat merupakan kebahagiaan bagi anak-anak hingga sampai pada dewasa ini. Terima kasih atas Amin. pelajaran sangat penting. Penurutan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang tuanya, tapi dia utamakan adalah Bapaknya, Allah yang di surga. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi saudari lainnya? Tambahan Pak. mungkin pertanyaan? Ya, silakan Bapak Gibson. Sehubungan di zaman sekarang dengan adanya handphone atau Android yang sekarang dipegang oleh anak-anak yang mau tak mau kita harus memberikannya kepada anak-anak. Dan kebanyakan orang tua saat ini berkeluh tentang anak-anak yang nggak bisa menurut kepada orang tua. Dengan alasan katanya karena handphone tersebut. Tadinya seperti yang Bapak bilang tadi, Pak Alex, bahwasanya sudah jadi dokter sekalipun, anaknya masih dinurut untuk menyapu rumah. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang karena pegang handphone jadi lupa untuk sapu rumah tadi. Enggak disiplin lagi. Itulah akibatnya sekarang banyak orang tua berkeluh kesah tentang perkembangan zaman itu. Ya. Terima kasih itu. Jadi Terima kasih Bapak Gibson, betul sekali ya. Saya sering membawakan khotbah tentang pengaruh-pengaruh sosial media ataupun smartphone, ya, handphone atau cellphone kita. Banyak kali saya khotbah, banyak kali di acara-acara kita, ibadah kita waktu lalu, saya menyatakan tentang bahayanya. Kenapa? Karena dari industri smartphone itu sendiri sudah menyatakan tentang bahaya daripada apa yang mereka ciptakan, ya. Itulah sebabnya Steve Jobs atau Melinda Gates mereka tidak kasih. Padahal Steve Jobs ini yang pencipta Apple smartphone itu, ya. Melinda Gates pencipta pendiri dengan suaminya Bill Gates dulu, mantan suaminya Bill Gates, pendiri Microsoft. Mereka tidak izinkan anak-anak mereka itu pegang smartphone, ya. Dan ahli-ahli pendidikan di Amerika katakan bahwa kan saat ini jangan kasih anak-anak itu smartphone sampai mereka umur 7 tahun, ya. 7 tahun, saudara. Tapi kita seringkali bayi-bayi di bawah 1 tahun aja udah kita biasakan untuk lihat apa, ya, lihat-lihat. Mungkin kita pikir ya itu supaya mereka diam dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat anak-anak akhirnya tidak terbiasa untuk berpikir, mereka cuma terbiasa untuk melihat dan di-entertain dengan gambar-gambar yang walaupun mungkin program-program untuk anak-anak, tapi dengan gambar-gambar yang memukau dan lain sebagainya, mereka seperti terhipnotis dengan apa, ya, dengan tampilan-tampilan yang ditampilkan tersebut, dan mereka tidak terbiasa untuk mengelola dan lain sebagainya, untuk mendengar ataupun mencerna dan berpikir dan lain sebagainya. Itu satu hal yang sudah sangat-sangat terbukti pengaruh daripada smartphone ini. Apa akibatnya? Well, sudah sangat diketahui bahwa itu membuat anak-anak, terus terang saja ya, sangat mengerikan anak-anak sekarang ini apa yang terjadi kepada mereka. Kita tidak pernah mendengar tentang mental health anak-anak di waktu-waktu kami dulu kecil-kecil. Tapi sekarang pembicaraan tentang mental health anak-anak yang masih belasan tahun, udah pikir untuk bunuh diri dan lain sebagainya, itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena keadaan yang sudah semakin oleh sebab teknologi. Ya mungkin ya setan sudah tahu waktunya sudah sangat dekat. Dia ingin menjangkau sebisa yang dia dapat jangkau dan merusak hubungan orang dengan Tuhan, dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi inilah pengaruh-pengaruh yang harus kita harus pikirkan, ya. Tapi seringkali juga mungkin ya orang tua juga dapat menjadi contoh yang tidak baik, ya. Bagaimana kita mau ajar anak kita untuk jangan pegang smartphone atau cellphone, tapi orang tua sendiri yang keasikan di mana, ya, baik di rumah, di gereja dan di mana-mana pegang-pegang juga cellphone. Anak-anak juga akhirnya ikut orang tua. Jadi saya mohon maaf kalau saya harus sampaikan ini, tapi inilah yang menjadi beban saya secara pribadi, bahkan pergumulan juga saya secara pribadi, ya, pergumulan kami juga secara pribadi. Tapi inilah, mari kita terus bermohon kebijaksanaan, ya. Mungkin kita akan singgung suatu waktu tentang perlunya kebijaksanaan yang
wisdom ya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sedang terjadi saat ini. Bagaimana caranya? Mungkin satu waktu kita akan bahas tentang hal tersebut. Tapi masalah dengan epidemik mimi itu, kita memerlukan hanya hikmat akal budi surga, bukan hikmat akal budi dunia. Nah, kita suatu saat kita akan pelajari tentang hal tersebut. Baik, terima kasih Bapak Gibson. Saya lihat ada tangan terakhir mungkin ya dari Ibu Heni terakhir. Ya, tapi ya pendeta sekarang di Indonesia anak-anak kan semua nggak masuk sekolah. Dia orang semua anak-anak ya dari sampai SD pun udah pakai HP untuk belajar. Nah, itu kan sebenarnya sudah merusak dia juga ya. Memang dia belajar tapi ada waktunya kan dia bikin main. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, sekalipun Heli ini nggak gitu dekat sama Tuhan, tapi anak-anak dia semua itu belum high school, belum dikasih HP, handphone, ya. Setelah dia high school, itu pun sudah udah mau masuk kuliah, baru mereka kasih satu-satu, karena itu butuh kan. Tapi di waktu belum high school nggak ada satupun ada yang pegang handphone. Kenapa? Karena nanti dia main game itu. Tapi di Indonesia karena murah HP kan, jadi anak-anak SD pun sudah semua katanya belajar alasan. Nah, itulah satu membuat anak itu jadi rusak ya. Nah, itu aja. Kalau bisa ya diatasin lah anak-anak yang main HP itu. Itu aja. Tapi memang ini satu pergumulan yang berat ya. Iya. Satu pergumulan yang berat karena belajar harus pakai HP katanya. Ya. Ya, terima kasih. Nanti suatu waktu kita akan singgung lagi. Terima kasih Bu Heni. Baik, ada lagi saudara-saudari lainnya. Saya sudah katakan terakhir ya. Baik, mungkin from live stream deh. Sorry, Matthew, I mean. No question from the live stream. No question. Baik, saudara, kita akan masuk ke bagian kedua acara ibadah kita ya. Kita akan berdoa bersama. Saya ingin mengundang kita semua juga untuk mendoakan jemaat kami. Mungkin saya tidak sempat doakan juga tadi malam. Besok jam 12 siang waktu Amerika adalah saat di mana jemaat akan menandatangani pembelian gereja ya. Gereja kecil saja hanya untuk 60 anggota, 40 sampai 60 anggota. Itu yang dapat kita beli saat ini yang tersedia dan kiranya dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi satu tempat di mana kami di Jemaat Fisdak dapat beribadah dengan lebih bebas mungkin ya. Kalau di gereja yang kami sewa saat ini kami harus minta izin kalau ada yang lebih dan lain sebagainya. Tapi dengan gereja sendiri tentunya kami dapat lebih melakukan yang dapat dilakukan lebih baik tentunya untuk waktu-waktu kemudian. Ya memang kecil, sempit mungkin, tapi kami akan bangun mungkin di tingkat keduanya. Mudah-mudahan tolong doakan juga untuk gereja saat ini. Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati gereja kami sehingga dapat dibeli dengan cash. Ya, tapi untuk membangunnya kita doakan terus hal tersebut ya. Jadi tolong doakan besok akan closing pembelian gereja tersebut dan kiranya Tuhan akan terus memberkati jemaat Fisdak ya, jemaat kami di Fisdak New Jersey. Baik, ada lagi mungkin hal-hal yang dapat kita doakan selain yang saya lihat yang sudah dituliskan di chat. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Saya coba untuk hafal. Jadi ada hal-hal yang lainnya, saudara, yang dapat disampaikan? Jika tidak ada, silakan Ibu Shana, silakan. Pak Pendeta, jangan lupa doakan anak Tante Yulin yang ya. Okay. sekarang semuanya terpapar gitu. Tapi bapaknya belum, cuman karena sudah kumpul yang Tante Yulin khawatirkan, mungkin bisa jadi kena, tapi dia sudah malah diambil itu booster, itu yang dikhawatirkan. Iya. Ini Tante Yulin Walean ya, Tante Yulin Walean. Saya sudah doakan juga tadi pagi secara pribadi untuk anak-anak, kita akan terus doakan. Ya, baik, ada lagi dari Zoom, saudari sekalian? Jika tidak ada, selain yang sudah ditulis di sini. Oke, Matthew, please. Maybe silent request or request from Zoom, live stream, I mean. From live stream, I have a prayer request from Arda. She said to pray for her allergies right now. And then the next one is going to be from Rain Alo.
mohon tumpangan doa untuk istri saya yang sakit kanker dalam pengobatan. And then I have 2 silent requests from Ika Lintang, Since Jan Lalaki, and I have one more from Tina. Dan Ibu Tina ya. Oke, jika tidak ada lagi, ya, jika tidak ada lagi, silakan Ibu Shana, ya silakan. Di unmute dulu, tadi ada sudah unmute, di muted lagi, ya, sudah, ya silakan. Ada yang lupa Pak Pendeta, anak-anaknya Pak Bambang Adibowo yang dulu kita sering doakan. Beberapa hari lalu meninggal, kan mamanya sudah duluan, baru ini yang itu ponakannya Tante Yulin juga. Ya. Jadi tolong doakan anak-anak yang ditinggalkan supaya tetap kuat dalam iman pada Tuhan. Ya. Makasih Pak. Makasih. Ya, mari kita. Doni dan Sandi. Oke. Namanya Doni dan Sandi ya. Oke, baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, namun Bapa yang selalu dekat, karena Engkau mengetahui segala keberadaan kami, Engkau mengetahui segala pergumulan kami, Engkau selalu mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Ada begitu banyak, dan satu kebutuhan yang terbesar adalah untuk menurut kepada kehendak-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki penurutan yang terbukti. Ajarlah kami untuk memiliki penurutan yang nyata. Oleh sebab kami telah mempelajari, kami telah mengetahui kehendak-kehendak-Mu yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan kehendak-kehendak tersebut di setiap harinya. Dan apabila kami jatuh dalam pergumulan tersebut, angkatlah kami. Sehingga dalam perjalanan iman kami hanya akan semakin baik dari hari ke hari. Ajarlah penurutan ini kepada umat-umat Tuhan yang bergumul dengan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja tentang pergumulan tersebut. Tapi biarlah Tuhan mendengarkan suara-suara doa, permohonan-permohonan doa dari umat-umat Tuhan yang mendoakan anggota keluarga mereka, yang mendoakan suami mereka atau istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, yang tidak lagi berjalan menurut kehendak-Mu. Ada begitu banyak Tuhan, umat-umat manusia saat ini yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Kami yang memikirkan hanya kehendak kami sendiri, kekuatan kami sendiri yang kami pikir akan mampu membawa kami kepada satu kehidupan yang damai dan tenang, tetapi sesungguhnya tidak Tuhan. Ada begitu banyak umat-umat manusia yang tidak berjalan menurut kehendak-Mu, yang tidak taat kepadamu. Ada yang meninggalkan istri mereka, ada yang meninggalkan anggota keluarga mereka lainnya. Tuhan, biarlah Engkau terus berbicara, sehingga roh-Mu itu akan masuk ke dalam hati mereka semua, dan hati kami semua, agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi umat-umat-Mu yang menurut kepada kehendak-Mu, menurut kepada rancangan-Mu, dan dalam apa yang kami lakukan, kami dapat membawakan juga kebahagiaan bukan hanya kepada diri kami sendiri, tetapi mungkin kepada suami, kepada istri, anak, orang tua yang telah kami sakiti oleh sebab ketidaktaatan kami. Bantulah kami Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat melakukan penurutan yang nyata tersebut oleh sebab bantuan yang surga berikan kepada kami. Pada saat ini kami telah datang berbakti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang telah hadir bersama-sama, baik melalui Zoom maupun melalui live stream. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami, hamba-hamba Tuhan yang sudah dalam masa pensiun, mereka tetap berkarya membawa umat-umat Tuhan lainnya dengan kesaksian-kesaksian mereka untuk dekat terus dengan Engkau. Bagi Papi dan Mami, bagi Om Rain, Tante Evelyn, kami berdoa untuk mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami lainnya, keluarga Awi, Bapak Albert Awi, khususnya dengan bisnis yang akan dia sedang lakukan dengan pemerintah Indonesia di Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau dapat membawa yang terbaik saja dalam bisnis tersebut, sehingga bisnis tersebut, kesuksesan tersebut bukan untuk segala sesuatu yang hanya berpusat kepada keluarga Awi saja, tetapi juga dapat digunakan untuk memuji, membesarkan nama-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga terus berdoa
bersama-sama dengan Ibu Heni, bagi saudara-saudarinya yang dia ingin kami terus bawakan dalam doa. Bagi keluarga daripada saudara Jili Rawung dengan keluarganya yang pada saat ini kena COVID pada saat ini, Tuhan, jamahlah mereka. Bapak Jili, istri dan anak-anak dengan kesembuhan yang surga dapat berikan, tentunya itu dapat menjadi satu kesukaan bagi mereka. Bagi kesehatan bagi saudara Stanley Rawung juga, dan juga bagi Ibu Ade atau Ibu Christine Mondigir, Tuhan, kami berdoa kiranya operasi tangan yang dia telah alami waktu lalu dapat berlangsung dengan baik dan dapat memberikan kesembuhan yang baik, sehingga beliau, Ibu Ade, dapat beraktivitas dengan tidak ada halangan apapun. Kami juga terus berdoa bagi saudari Mona Lisa. Tuhan, kami telah mendengar kesaksiannya tadi malam bagaimana kesembuhan yang Tuhan telah berikan. Biarlah kesembuhan fisik ini juga, Tuhan, dapat selalu menjadi kekuatan dalam menghadapi pergumulan kehidupannya, juga masalah dalam keluarganya pada saat ini, Tuhan. Kami berdoa untuk saudari Mona Lisa. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Gibson, kesehatannya, dan juga bagi anggota keluarganya, bagi adiknya, Tuhan, juga dalam kesembuhan yang dapat sempurna, dapat menjadi bagian saudara Hengki, Tuhan, tanpa bolon. Kami juga berdoa bagi rencana Tuhan, bagi baptisan yang akan dilaksanakan bagi Bapak Gibson, kiranya itu dapat berlangsung hanya untuk kepujian, kemuliaan nama-Mu saja. Bersama-sama dengan Ibu Shane, kami ingin berdoa bukan hanya bagi putrinya, saudari Jane Rononuwo di Philadelphia, bagi kesehatan putrinya, tapi kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat anggota keluarga mereka yang lainnya. Kami ingin berdoa bagi Tante Yulin Walean, Tuhan, anak-anaknya juga dengan masalah kesehatan oleh sebab COVID pada saat ini. Kami berdoa, Tuhan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan, bagi anak-anak Tante Yulin. Kami bermohon, Tuhan, jika kemurahan-Mu itu dapat terjadi, itu tentunya dapat terjadi, kesembuhan tersebut bagi anak-anak daripada Tante Yulin. Kami berdoa untuk hal tersebut, Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak daripada Bapak Bambang, Tuhan, Saudara Doni dan Sandy yang dalam keadaan duka. Ibu yang telah beristirahat, dan pada saat baru beberapa saat yang lalu Bapak Bambang sendiri Tuhan telah izinkan untuk beristirahat. Kami percaya, Tuhan. Kami berdoa kiranya pengharapan yang teguh dari surga, pengharapan yang pasti akan kebangkitan untuk bagi umat-umat Tuhan yang percaya, kiranya pengharapan tersebut dapat menjadi bagian saudara Doni dan Sandy, Tuhan, sehingga mereka selalu dapat dikuatkan di dalam Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pendeta Ren Alo yang dengan pergumulan dalam keluarga mereka, khususnya oleh Ibu Pendeta Alo yang menderita kanker saat ini, dalam proses pengobatan dengan hal yang dapat dilakukan, Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Jika kehendak-Mu itu adalah kesembuhan, maka biarlah itu dapat menjadi bagian Ibu Pendeta Alo. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan, kami ingin terus menyerahkan Ibu ini. Biarlah dia tetap terus setia, tetap berpegang dalam kasih, kekuatan yang surga terus dapat berikan kepada Ibu Pendeta Alo dan juga Pendeta Alo. Kami juga terus berdoa bagi anggota-anggota kami seperti Saudari Arda Sumendap Sembiring dengan masalah kesehatan alergi yang dialami. Tuhan, biarlah Engkau dapat menjamahnya. Dan bukan itu saja, Tuhan membantu Arda dan segala pokok-pokok doa yang dia telah sampaikan secara pribadi juga, sehubungan dengan sahabat-sahabatnya dan keadaan keluarga sahabat-sahabatnya, pergumulan kerohanian dan juga pergumulan rumah tangga sahabat-sahabat daripada saudari Arda. Kami berdoa Tuhan dapat mendengar dan menjawabnya. Sehingga dengan kesatuan dalam rumah tangga sahabat saudari Arda, maka itu dapat membawa satu sukacita bukan hanya bagi keluarga tersebut, tapi bagi kami semua, bagi sahabat-sahabatnya, juga termasuk saudari Arda. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan doa pribadi, permohonan pribadi Om Yan dan Tante Sin, bagi cucu-cucu mereka. Kami berdoa, Tuhan, sukacita bagi orang tua kami ini melihat anggota keluarga mereka yang semakin dekat atau berbalik masuk kembali dalam peribadatan di gereja, dan hal yang dapat mereka lakukan untuk lebih dekat dengan Engkau, kiranya mereka dapat melihat hal tersebut. Kami juga terus berdoa bagi pergumulan di keluarga daripada Ibu Tine Pua, apa yang dapat terjadi pergumulan dengan anak-anak, cucu-cucu, hamba maksudkan cucu-cucunya, kiranya Tuhan membantu mereka sehingga tidak ada hal-hal yang akan menghalangi cucu-cucu anggota keluarga dari Ibu Tine untuk dekat kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi anggota keluarga Tante Tine lainnya seperti Tante Since Pua, Tuhan, yang ada di Manado dengan pergumulan kesehatannya, dan saudara-saudara kami lainnya dengan pergumulan kesehatan mereka. Tuhan, dengarkanlah, jawablah
permohonan-permohonan mereka, terlebih kekuatan yang pasti, kekuatan rohani dan yang dapat menjadi bagian mereka. Pergumulan kehidupan juga dan permohonan-permohonan pribadi umat-umat Tuhan seperti yang disampaikan Tante Omi, Ibu Tante atau Saudari Ike Lintang, kami berdoa kiranya Tuhan mendengar, kiranya Tuhan berencana, dan kiranya rancangan Tuhan sajalah yang akan menjadi bagian Saudari Ike Lintang. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Marta, juga dengan usaha-usaha untuk membawa suami, anggota keluarganya lebih dekat pada Tuhan. Kiranya Ibu Marta Kadowangko, Tuhan akan selalu membawa beliau untuk lebih dekat, dan juga keluarganya lebih dekat kepadamu. Begitu banyak lagi mungkin Tuhan, umat-umat Tuhan yang sudah membawakan permohonan-permohonan mereka melalui live stream di kolom komentar yang mungkin tidak sempat hamba lihat saat ini. Tapi Tuhan, biarlah Engkau, tidak ada yang menghalangi Engkau untuk melihat apa yang telah tertulis. Tidak ada yang menghalangi Engkau untuk membalas ataupun memberikan apa yang dimintakan jika itu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, dengarkanlah Tuhan segala permohonan-permohonan tersebut. Hamba-Mu juga tentunya ingin berdoa bagi rencana pembelian gereja yang besok pada jam 12 akan ditandatangani. Tuhan, biarlah ini dapat kami bawakan hanya untuk kepujian, kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kepujian hamba-Mu sebagai pendeta ataupun pemimpin-pemimpin atau ketua-ketua pembangunan seperti Saudara Ketua Angli Lalaki, Saudara Bapak Jaminten Sihotang, tapi kami berdoa ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan segala sesuatu yang umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak dapat lakukan untuk proyek pembangunan tingkat 2, kiranya itu berjalan Tuhan hanya untuk kepujian, kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami lakukan itu hanya untuk kepujian, kemuliaan nama-Mu saja. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga Sanger Oki Mamahi Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyatukan mereka dalam kasih surga. Kesehatan dalam melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Tuhan akan terus memberikan kesehatan tersebut pada Om Jimmy, Tante Reni, dan juga Kristi. Tuhan membantu mereka. Sehingga hanya kekuatan surga sajalah yang menjadi kekuatan mereka. Kasih surga sajalah yang akan berada di tengah-tengah kasih kepada sesama di antara keluarga ini. Kami juga terus berdoa bagi juga umat Tuhan lainnya, Saudari Daisy Kaligis Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat yang berlimpah bagi Saudari Daisy, berkat rohani di atas segala sesuatunya, sehingga dia semakin dekat dengan Engkau. Tuhan juga memberikan berkat-berkat jasmani, dapat menjadi kekuatan bagi Saudari Daisy untuk dapat menjadi saluran juga berkat surga. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Anthony dan Weni Roring, khususnya bagi Weni Tuhan. Dan pada saat ini ayah yang dia kasih sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, ayah daripada Saudari Weni, Bapak Roring yang ada di Indonesia, jamahan surga dapat menjadi bagian Bapak Roring. Sehingga dengan jamahan tersebut, kesembuhan itu dapat menjadi bagiannya. Dapat suatu waktu bertemu kembali dengan Weni Tuhan. Pada saat kesembuhan itu menjadi satu hal yang pasti, menjadi satu sukacita. Dan kami serahkan ini Tuhan, ke permohonan ini. Kami serahkan permohonan ini dan permohonan-permohonan lainnya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan berperkara. Kami percaya Engkau akan menjawab, agar supaya kami semakin melihat kasih dan kebesaran-Mu saja Tuhan. Dan kami akan selalu memuji, membesarkan karena apa yang Engkau telah lakukan, apa yang Engkau sedang lakukan, dan apa yang Engkau akan terus lakukan dalam kehidupan kami di dunia sementara ini. Dan juga apa yang akan membawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang kami bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama ya. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.